Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno Antra Yoga Rizky dengan NIM C1B025080 dari Prodi Manajemen kelas R002. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman saya mengenai pengurusan jenazah. Pendahuluan. Mengurus jenazah merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang termasuk dalam fardu kifayah, yakni kewajiban bersama yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian muslimin maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Kewajiban ini meliputi 4 tahapan utama: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Dalam pelaksanakannya, tata cara pengurusan jenazah memiliki ketentuan syariat yang harus diperhatikan, termasuk perbedaan perlakuan antara jenazah laki-laki dan perempuan, serta doa-doa yang dibaca pada setiap tahapan. Pemahaman yang baik terhadap tata cara ini sangat penting agar setiap muslim dapat melaksanakan amanah ini dengan benar, khusyuk, dan penuh penghormatan kepada almarhum atau almarhumah. Oleh karena itu, materi ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan tuntunan syariat. Hukum dan tahapan pengurusan jenazah. Mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat Islam yang masih hidup. Jika sebagian muslim telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Namun jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka seluruh muslim yang mengetahuinya berdosa. Tahapan pengurusan jenazah. Memandikan, yaitu membersihkan dan mensucikan jenazah dari najis. Selanjutnya mengkafani, yaitu membungkus jenazah dengan kain kafan yang menutup aurat. Selanjutnya yaitu menyolatkan, yaitu melaksanakan sholat jenazah secara berjamaah. Yang terakhir mengkuburkan, yaitu memakamkan jenazah dengan cara yang sesuai syariat. Yang pertama, memandikan jenazah, yaitu memandikan jenazah merupakan tahap pertama dalam pengurusan jenazah setelah seseorang meninggal dunia. Hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu wajib dilaksanakan oleh sebagian muslim yang masih hidup. Jika tidak ada orang yang melakukannya, maka seluruh muslim yang mengetahuinya berdosa. Adapun syarat-syaratnya, yaitu muslim yang berakal dan balik, memahami tata cara memandikan jenazah, dapat dipercaya atau amanah, dan menjaga rahasia mayit. Untuk jenazah perempuan sebaiknya dimandikan oleh perempuan, untuk jenazah laki-laki oleh laki-laki. Jenazah suami istri diperbolehkan saling memandikan. Tahapan-tahapannya. Yang pertama, niat dibaca sesuai jenis kelamin jenazah. Untuk laki-laki yaitu nawaitu al-ghusla lihazal mayyiti lillahi ta'ala, dan untuk perempuan nawaitu al-ghusla lihazal mayyitati lillahi ta'ala. Yang kedua, letakkan jenazah di tempat yang tinggi. Yang ketiga, tutup aurat dengan kain. Yang keempat, gunakan sarung tangan saat menggosok. Yang kelima, urut perut perlahan kecuali ibu hamil. Yang keenam, siram air dari atas ke bawah, gunakan sabun. Ketujuh, jika ada penyakit kulit, gunakan air hijau. Kedelapan, jika luka parah, gunakan air asam kamal. Kesembilan, bersihkan kubul dan dubur atau istinja. Yang kesepuluh, wudukan jenazah. Yang kesebelas, keringkan dengan handuk bersih. Dan yang terakhir atau ke-12, beri wewangian. Tahapan selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah merupakan tahap kedua setelah dimandikan dan dikeringkan. Kain kafan berfungsi sebagai pakaian terakhir yang membungkus seluruh tubuh jenazah sebagai bentuk penghormatan dan menutup aurat. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah. Syarat-syaratnya, yang pertama, suci kain dalam keadaan bersih dari najis. Yang kedua, menutup seluruh aurat, dapat membungkus seluruh tubuh jenazah. Yang ketiga, bukan pakaian berjahit. Kain kafan tidak boleh berupa pakaian yang dijahit, kecuali untuk jenazah perempuan yang diperbolehkan membuat baju kurung dan kerudung tak berjahit. Yang keempat,
didapatkan secara halal. Kain berasal dari harta yang halal. Yang kelima, tidak berlebihan. Cukup 3 lembar untuk laki-laki dan 5 lembar untuk perempuan sesuai ketentuan. Adapun tahap untuk jenazah laki-laki yang ke-1, gelar tikar, letakkan 5 tali, 3 panjang dan 2 pendek. Gelar kain pertama seluruh tubuh, gelar kain kedua di sisi kiri jenazah, gelar kain keempat atau sarung dari pinggang ke kaki. Lalu letakkan kapas, cendana, wewangian. Selanjutnya letakkan jenazah di atas kain, tutup lubang tubuh dengan kapas, bungkus kain ketiga, lalu kain kedua, selanjutnya kain ke-1. Ikat tali di bagian siku, pinggang, lutut, kaki, kepala. Ikatan dikencangkan saat akan diberangkatkan. Untuk tahapan jenazah perempuan, yang pertama gelar tikar dan 5 tali. Yang kedua gelar kain ke-1 dan kedua. Yang ketiga buat baju kurung tak berjahit dari kain ketiga. Yang keempat gelar kain keempat atau sarung dari pinggang ke kaki. Yang kelima buat celana dalam tak berjahit. Yang keenam siapkan kerudung. Yang ketujuh letakkan kapas, cendana, wewangian. Yang kedelapan letakkan jenazah di atasnya. Yang kesembilan tutup lubang tubuh dengan kapas. Yang kesepuluh bungkus dari bagian celana dalam, sarung, kerudung, lalu ke baju kurung, selanjutnya ke kain kedua, dan yang terakhir ke kain ke-1. Ke-11 ikat tali. Adapun doa setelah mengkafani yaitu Allahumma tahirhu karena toharo hadza dafhu wa albishu bil basit taqwa wa jamilhu bidufanin ma dafantu ilahi. Tahapan yang ketiga dalam pengurusan jenazah yaitu mensolatkan jenazah. Posisi imam jika mayat atau jenazah laki-laki sejajar dengan kepala jenazah. Jika perempuan sejajar tengah jenazah. Syarat bagi jenazah yang pertama beragama Islam. Jenazah yang disolatkan adalah muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Sudah melalui tahap dimandikan. Jenazah telah dimandikan dan dikafani sesuai syariat. Jenazah utuh, sebagian besar tubuh masih ada. Jika hanya sebagian, harus ada anggota tubuh yang mengandung ruh seperti kepala. Tidak dalam keadaan perang. Jenazah syuhada atau mati syahid di medan perang tidak disolatkan karena dimakamkan langsung dengan pakaian perangnya. Syarat bagi orang yang mensolati yaitu beragama Islam, berakal, balik, suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Tahapan selanjutnya yaitu niat. Diniatkan dalam hati untuk sholat jenazah fardu kifayah 4 kali takbir. Sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 kali takbir tanpa ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Berdiri. Jika mampu, sholat jenazah dilakukan dalam keadaan berdiri. Setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi. Setelah takbir ketiga, mendoakan jenazah. Dan setelah takbir keempat, doa penutup dan dilanjutkan salam ke kanan dan ke kiri. Tahapan yang terakhir dalam pengurusan jenazah yaitu mengkuburkan jenazah. Mengkuburkan jenazah merupakan tahap terakhir dalam pengurusan jenazah. Setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan, hukumnya adalah fardu kifayah. Penguburan dilakukan dengan cara yang sesuai syariat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah. Syarat dan ketentuan. Kedalaman sunnah. Mencapai tinggi seorang laki-laki dewasa yang berentangkan tangan ke atas sekitar 3,5 sampai 4,5 zira atau kurang lebih 165 sampai 210 cm. Untuk lebarnya sekiranya muat untuk menampung jenazah dan orang yang menurunkannya.
Arah kubur menghadap ke kiblat. Kaki jenazah di sebelah selatan, kepala di utara dengan wajah menghadap barat untuk wilayah Indonesia. Lubang lahat disunahkan membuat lubang lahat atau ceruk di sisi kubur untuk meletakkan jenazah, bukan hanya liang sempit. Tata cara penguburan jenazah: membaca niat dalam hati untuk menguburkan jenazah. Yang kedua, menurunkan jenazah ke dalam kubur dari arah kaki kubur dilakukan dengan perlahan dan penuh hormat. Jenazah laki-laki diturunkan oleh laki-laki, jenazah perempuan oleh perempuan. Yang ketiga, mengarahkan jenazah ke kiblat. Jenazah dimiringkan ke kanan menghadap kiblat, meletakkan pipi kanan jenazah di atas tanah. Yang keempat, membaca doa saat memasukkan jenazah. Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Yang kelima, melepaskan tali ikatan kafan, yaitu tali pocong, setelah jenazah diletakkan di dalam lahat. Yang keenam, menutup lahat menggunakan papan atau batu agar tanah tidak langsung mengenai jenazah. Disunahkan meletakkan 3 genggam tanah dari sisi kaki, kepala, dan tengah kubur. Yang ketujuh, menimbun kubur dengan tanah hingga rata atau sedikit lebih tinggi dari permukaan. Penutup, demikianlah rangkaian materi mengenai tata cara pengurusan jenazah dalam Islam yang telah saya sampaikan, mulai dari hukum, memandikan, mengkafani, mensolati, hingga ketentuan galian kuburan dan penguburan. Semua tahapan ini merupakan fardu kifayah yang menjadi tanggung jawab bersama umat Islam. Pemahaman yang baik terhadap setiap profesi, mulai dari niat, tata cara, hingga doa-doa yang dibaca sangat penting agar kita dapat melaksanakan amanah ini dengan benar, khusyuk, dan penuh penghormatan kepada almarhum atau almarhumah. Semoga materi yang telah disampaikan atau saya sampaikan dapat menjadi bekal ilmu yang bermanfaat, serta mempersiapkan kita semua untuk dapat menjalankan kewajiban mulia ini dengan baik ketika tiba saatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.